Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ada 17 orang yang terdiri dari pengacara, karyawan swasta, dan mahasiswa ini mengajukan gugatan terhadap anggota Majelis Kehormatan Dewan. Mereka menggugat ketidakjelasan putusan dari pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua DPR saat itu terkait kasus Freeport. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah Freeport ini dulu memang sempat membuat gaduh ya. Ya. Seluruh rakyat Indonesia melihat siaran langsung televisi di dalam sidang-sidang MKD yang seolah-olah seperti dagelan nasional ya. Dan itu memang tampak sekali sidang itu menjadi bertele-tele ya, berkepanjangan. Pertanyaannya dilakukan oleh semua anggota Majelis Dewan itu hampir sama semua ya. Sudah ditanyakan dengan si A, si B nanyakan itu juga ya. Sepertinya tidak ada bahan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu begitu ya. Dan akhirnya memang setelah berjalan kurang lebih 2 minggu dan itu mengalahkan tugas-tugas DPR yang lain ya, hanya bingung dengan masalah ini. Akhirnya pada suatu hari Ketua DPR waktu itu yang dituduh telah melanggar kode etik itu mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan. Dan anehnya, ajaib ini, langsung saat itu juga oleh Ketua sidang MKD itu sidang dinyatakan selesai. Lah, kalau begitu apakah bisa diartikan sidang itu memang sudah selesai, Om Bob? Sebetulnya rakyat juga bertanya-tanya kan, loh sidang itu kan diadakan untuk memberi satu putusan apakah Ketua DPR saat itu telah melanggar kode etik atau melakukan satu pelanggaran etika berkenaan dengan apa yang diributkan sebagai mencatut nama Bapak Presiden kita bernegosiasi dengan Freeport ya. Jadi ya itu suatu hal yang perlu dipertanyakan. Dan saya sangat bahagia dan semoga seluruh rakyat Indonesia juga senang bahwa ternyata ada elemen-elemen masyarakat dari kita ini yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri agar supaya masalah ini bisa dinyatakan sebagai perlakuan yang melanggar hukum oleh Majelis Kehormatan Dewan. Kalau putusan melanggar kode etik ini, apakah berkenaan dengan keanggotaan Setia Novanto sebagai anggota DPR, Om Bob? Kalau Ketua DPR yang dulu itu sudah mengundurkan diri dan ternyata sekarang dia menjadi ketua fraksi di DPR, memang tidak bisa disalahkan ya, karena sepertinya belum ada aturan yang pasti bahwa anggota dewan maupun ketua yang kena sanksi karena pelanggaran etika itu otomatis harus tidak boleh menjadi anggota DPR. Mestinya hal-hal inilah yang diputuskan oleh sidang-sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Dewan di waktu lalu itu. Apakah berhentinya kasus ini juga berkaitan dengan mundurnya Junimart Girsang sebagai wakil ketua saat ini, Om Bob? Kalau saya dengar-dengar isunya itu memang waktu beliaunya, yaitu waktu Junimart Girsang itu ditanya kenapa alasannya dia mundur sebagai wakil ketua Dewan Kehormatan Dewan, beliau sempat mengatakan bahwa salah satu alasannya adalah dia tidak enak kalau harus mengadili temannya sendiri. Lucu kan? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit.
bersama